Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Priya Putri. Saya dari kelas D024 MBM 21024010210. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming. Sejarah urban farming. Urban agrikultur atau urban farming sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, tepatnya di Machu Picchu, di mana sampah-sampah rumah tangga dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan pupuk. Pada Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat dicanangkan program Victory Garden, yaitu membangun taman di sela-sela ruang yang tersisa. Program ini dipercaya menjadi cikal bakal gerakan urban farming. Dari program tersebut, pemerintah Amerika Serikat mampu menyediakan 40% kebutuhan pangan warganya pada waktu itu. Perhatian akan manfaat urban agrikultur atau urban farming menjadi berkembang ketika masyarakat di berbagai belahan dunia menyadari bahwa semakin hari pertumbuhan penduduk semakin besar dan kebutuhan akan makanan juga bertambah, sementara luas lahan pertanian semakin berkurang. Maka dari itu, mulailah lahan-lahan kosong di daerah perkotaan di sekitar mereka dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Kalian tahu nggak sih pengertian dari urban farming itu? Nah, pengertian dari urban farming yaitu adalah pertanian urban atau urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di daerah perkotaan. Atau dengan lebih mudahnya yaitu urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Manfaat penerapan urban farming. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan terhadap pasar, yaitu kebutuhan pangan seperti sayur dan buah-buahan bisa kita dapatkan sendiri di rumah dari hasil urban farming. Dalam hal ini, kita turut berperan membantu menstabilkan harga di pasaran karena permintaan di pasar akan cenderung menurun. Selain itu, kita juga bisa mengurangi pengeluaran biaya akan kebutuhan pangan dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu memanfaatkan lahan yang kosong. Urban farming tidak membutuhkan ukuran tertentu, namun itu semua tergantung kreativitas kalian dalam menerapkannya. Kita bisa mencoba menerapkannya pada pot, polybag, aquaponik, hidroponik, atau well gardening. Yang ketiga yaitu memanfaatkan barang bekas yang ada. Barang bekas seperti botol bekas, botol bekas minuman, roda kendaraan yang tidak terpakai, cangkang telur, dan lain-lain bisa kita rubah menjadi alternatif sebagai tempat tanaman. Sehingga kita bebas mengkreasikan sesuai dengan keterampilan kita sendiri. Yang keempat yaitu membuat kebiasaan hidup menjadi lebih sehat. Hidup sehat merupakan keinginan setiap orang. Jadi, jika kamu ingin mencari kegiatan untuk menunjang hidup sehat, tidak ada salahnya untuk mencoba menerapkan urban farming di sekitar rumah ketika kita memiliki waktu luang. Yang kelima yaitu lingkungan menjadi lebih tertata. Dengan menerapkan urban farming, menjadikan hidup rumah kita serasa memiliki pemandangan hijau yang bisa membuat pikiran kita saat jenuh menjadi fresh kembali. Yang keenam yaitu membantu pemenuhan gizi. Hasil sayuran dan buah-buahan dari penerapan urban farming memiliki kualitas yang tinggi, apalagi jika kita
dalam perawatannya menggunakan pupuk organik. Kelebihan dari urban farming yang pertama yaitu menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai jual dari panen hasil kegiatan urban farming lebih tinggi karena memiliki kualitas yang baik jika dibandingkan dengan pertanian tradisional dengan luas lahan yang sama. Oleh karena itu, konsumen dari urban farming biasanya berasal dari kalangan menengah ke atas. Yang kedua yaitu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehat masyarakat kota dengan menawarkan hasil panen organik yang bebas dari pestisida kimia. Yang keempat yaitu menambah ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan lahan dan area yang awalnya tidak termanfaatkan sehingga meningkatkan mutu lingkungan perkotaan karena dapat menyerap beberapa jenis polutan. Yang terakhir yaitu menumbuhkan hubungan sosial para penggiatnya. Menumbuhkan hubungan sosial para penggiatnya, utamanya mereka yang berada dalam satu lingkungan tempat tinggal karena aktivitas urban farming mampu menarik perhatian warga kota lainnya. Kekurangan dari urban farming yang pertama yaitu penyebab meningkatnya polusi suara serta pemborosan energi. Kedua, lemahnya ketersediaan modal para penggiat urban farming. Yang ketiga yaitu area perkebunan dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Prinsip urban farming. Urban farming berlandaskan yang pertama prinsip sustainability atau berkelanjutan. Yang kedua, prinsip affordability atau keterjangkauan. Kedua prinsip tersebut hanyalah sebuah langkah kecil dalam mewujudkan kemandirian pangan bangsa. Ada beberapa sistem budidaya dari urban farming itu sendiri, yaitu yang pertama hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Yang kedua ada vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris yakni vertikal yang berarti vertikal atau berdiri dan kultur yang berarti budaya. Vertikultur bisa diartikan sebagai budaya bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal. Tidak hanya mampu menghemat ruang, metode ini juga dapat berfungsi sebagai cara penghijauan yang mudah diterapkan. Yang ketiga yaitu aquaponik. Aquaponik merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah atau dalam satu tempat. Proses di mana tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan yang apabila dibiarkan di dalam kolam akan menjadi racun bagi ikannya. Lalu tanaman akan berfungsi sebagai alat filterisasi vegetasi yang akan mengurai zat racun. Dan yang terakhir yaitu wall gardening. Sistem budidaya wall gardening termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal atau vertikultur. Bedanya, sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanian. Model ini sangat populer untuk tanaman hias dan sudah sangat sering dijumpai di area perkantoran. Di sini adalah beberapa jenis tanaman yang dihasilkan dari urban farming. Yang pertama sayuran, saya mengambil contoh seledri, terus buah-buahan, tomat, rempah-rempah, jahe, dan yang terakhir umbi-umbian, kentang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.